Terbuka program Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Albertus Girik Alo akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada pagi hari ini, kami mohon selain tim penguji dan promovendus selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ketua Tim Penguji Bapak Eko Suwardi, MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Albertus Girik Alo dengan ini dinyatakan dibuka. Sebelum ujian dimulai, perkenankan saya membacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. 1. Ujian berlangsung 60 menit dibagi 8 orang penguji, masing-masing kurang lebih mempunyai waktu 7,5 menit. Lama ujian dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji. 2. Pertanyaan diajukan satu persatu. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan agar dapat dihentikan oleh Ketua Tim Penguji. 3. Pertanyaan dimulai oleh promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. 4. Selanjutnya, saya perkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Albertus Girik Alo yang terdiri atas sebagai berikut. 1. Profesor Lincoln Arsyad, MSc PhD, promotor sebagai anggota. 2. Elan Satriawan, MSc PhD, co-promotor sebagai anggota. 3. Amirullah Setiahardi, PhD, tim penilai sebagai anggota. Eni Sulistianingrum, MA, PhD, tim penilai sebagai anggota. Dr. Evi Nur Afifah, MSc, tim penilai sebagai anggota. Profesor Catur Sugianto, MA, PhD, tim penguji sebagai anggota. Dr. Evita Hani Pangaribowo, SE, MIDEX, tim penguji sebagai anggota. 8. Dr. Indah Saputieningsih, MSI, tim penguji sebagai anggota. Dan saya sendiri, Eko Suwardi, Dekan FEB UGM, sebagai ketua. Untuk selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Bapak Profesor Lincoln Arsyad, MSc PhD, selaku promotor untuk memperkenalkan calon dokter terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kepada Profesor Lincoln Arsyad, dipersilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkanlah saya membacakan kurikulum vitae dari Saudara Albertus Girik Alo. Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 Agustus 1982. Jadi pas hari lahirnya Indonesia ini. 17 Agustus 1982. Jenis kelamin laki-laki, saya kira pangkat golongan ruang
Panata tingkat 1 golongan 3D. Ini sudah cukup tinggi golongan ini, 3D. Bentar lagi 4A. Banyak penguji mungkin yang masih golongan 3 ini. Jabatan fungsional lektor. Pekerjaan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua. Alamat mungkin tidak perlu saya bacakan, ini cukup panjang, ada alamat kantor dan ada alamat rumah. Nama orang tua, ayah Ruben, ibu Agustina RL Mendila. Nama keluarga inti, istri Veronica Ratna Dewi, anak ada 3, Elizabeth Felin Girik Alo, Brigita Clarissa Girik Alo, dan Carolus Stephen Girik Alo. Jadi 2 putri, 1 putra. Pendidikan formal, S1 jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Negeri Papua, 1999-2004. S2 Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor, 2004-2008. Dan S3 Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2013 sampai sekarang ini. Mudah-mudahan nanti lulus. Ini ada data lain, panjang sekali kalau saya baca semuanya. Ada beberapa presentasi tulisan atau artikel, ada buku, ada publikasi artikel, ada penelitian. Nah ini cukup banyak, kalau saya bacakan nanti waktunya habis. Saya kira itu latar belakang dari saudara Albert, saya manggilnya Albert Girik Alo. Saya mendapat kehormatan dari Pak Ketua Sidang untuk bertanya paling dulu. Walaupun saya sudah bosan juga bertanya, tapi tidak apa-apa. Saya bertanya lagi. Mungkin yang pertama pertanyaan saya adalah secara garis besar ceritakan pada kami semua apa penelitian saudara ini. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya terima kasih pada Pak Felin sebagai promotor saya. Jadi disertasi kami adalah disertasi yang memiliki settingnya adalah di wilayah perdesaan, dan kemudian nanti kami akan fokus pada rumah tangga pertanian. Setting kami kenapa mengambil wilayah perdesaan dan kemudian settingnya adalah kemiskinan juga, karena kita tahu bahwa dari waktu ke waktu kemudian persentase penduduk miskin itu sebagian besar kemudian berada di wilayah perdesaan. Yang kedua adalah wilayah perdesaan itu di mana sebagian besar menyerap tenaga kerja, karena sebagian besar kita tahu bahwa sebagian tenaga kerja kita itu bekerja pada sektor pertanian. Dan kemudian yang terakhir settingnya adalah rumah tangga pertanian. Rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang unik, karena selain dia mengambil keputusan untuk produksi, tetapi pada satu sisi juga dan mengambil keputusan sebagai konsumer atau sebagai konsumsinya. Kira-kira demikian setting yang kami lakukan. Kemudian dari setting tersebut kemudian kami mengambil 3 topik yang dalam disertasi ini. Yang pertama adalah topik terkait dengan dinamika kemiskinan, dan yang kedua adalah topik terkait dengan bagaimana impact daripada perubahan harga, terutama komoditi pangan, itu kemudian akan berpengaruh terhadap pergeseran daripada kesejahteraan rumah tangga di sektor rumah tangga di pedesaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana rumah tangga di pedesaan itu melakukan coping strategi terhadap masalah kesehatan yang dialami pada saat terjadi guncangan tersebut.
Kira-kira demikian Prof, secara garis besar yang kami kita lakukan secara bersama. Kesimpulan apa yang saudara dapatkan dari penelitian saudara? Baik Prof, untuk yang di essay pertama kami melihat bahwa kalau ada shock harga secara bersamaan, yaitu kalau kita melihat dari indeks harga garis kemiskinan, artinya bahwa peningkatan garis kemiskinan, maka ternyata banyak penduduk yang kemudian jatuh ke dalam kemiskinan. Dan kalau kita bandingkan antara wilayah, pedesaan dan perkotaan, maka mereka yang berada di pedesaan itu lebih banyak jatuh ke dalam kemiskinan. Kemudian pada setting kedua, kami menggunakan bahwa kalau shock itu langsung kepada pendapatan daripada rumah tangga melalui 3 mekanisme, yaitu dari bencana alam, kemudian gagal panen, dan yang terakhir adalah kematian daripada rumah tangga. Ternyata rumah tangga di pedesaan itu lebih secure terhadap guncangan yang langsung mengarah kepada pendapatannya. Tetapi kalau terkait dengan perubahan harga secara keseluruhan, itu kemudian mereka banyak lebih jatuh ke dalam kemiskinan. Itu yang di essay pertama. Yang di essay kedua, kami melihat bahwa kesimpulan kami menunjukkan bahwa kalau selisih harga antara di tingkat produsen dengan tingkat konsumen itu semakin jauh, maka rumah tangga di daerah pedesaan itu kan semakin banyak yang jatuh ke dalam kemiskinan atau mengalami penurunan kesejahteraan. Hal ini memberikan implikasi bahwa sebenarnya rumah tangga pedesaan kita secara agregat atau secara agregat kalau kita lihat petani itu ternyata mengkonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan yang diproduksi. Itu yang berikutnya. Yang di essay 2 juga kami menghasilkan bahwa riset kami menunjukkan bahwa keputusan produksi dan kebutuhan konsumsi itu kemudian non-separable atau tidak terpisahkan antara yang keputusan produksi dan kebutuhan konsumsi daripada rumah tangga di daerah pedesaan. Kemudian yang terakhir di essay 3 kami melihat bahwa hasilnya adalah asuransi kesehatan yang telah dilakukan pemerintah saat ini maupun asuransi kesehatan yang dilakukan oleh secara individu oleh rumah tangga dan kemudian menjual aset usaha tani, baik yang non usaha tani juga, itu kemudian menjadi coping strategi yang dipilih rumah tangga untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi pada saat terjadi guncangan. Demikian Prof, yang hasil yang kami peroleh. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira COVID-19 ini ada pengaruhnya nggak dengan kesimpulan saudara atau mungkin dengan rekomendasi saudara? Karena COVID-19 ini banyak merubah perilaku kita, banyak merubah kondisi ekonomi dan sebagainya. Baik Prof, secara overall sebenarnya dalam riset kami tidak melakukan shock terhadap COVID-19-nya Prof, tetapi kami melihat dari shock secara agregat Prof. Jadi kalau kita lihat shock secara agregat, bahwa kita bisa melihat bahwa sebenarnya rumah tangga yang di pedesaan yang di essay 1 Prof dinamikanya Prof. Jadi kalau COVID-19 itu kemudian kita anggap sebagai shock, kemudian shock itu kemudian mengguncang pendapatan daripada rumah tangga, maka rumah tangga pedesaan itu lebih secure daripada guncangan akibat guncangan dari pendapatannya mereka. Tetapi rumah tangga yang di daerah perkotaan itu kemudian lebih cenderung untuk masuk ke dalam garis kemiskinan dibandingkan mereka yang di wilayah pedesaan. Kira-kira gitu Prof kalau dikaitkan dengan COVID-19. Jadi nggak banyak pengaruh ya? Ya, di essay 1 Prof di shock-nya Prof. Karena ini memang orang miskin yang sudah teliti ya. Iya. Jadi kalau sudah miskin tuh kena COVID-19 enggak apa-apa. Tidak. Karena memang sudah miskin ya miskin. Kalau yang kaya kayak Pak Eko, nah itu kena COVID-19 itu terganggu. Kemudian yang terakhir ya, kira-kira apa namanya kontribusi dari penelitian saudara ini? Misalnya kontribusi teoritiknya, apakah melahirkan satu teori yang baru, dan dari metodologi juga kontribusinya apa? Mungkin saudara mengkombinasikan metodologi, dan yang terakhir adalah kontribusinya bagi kebijakan. Baik, terima kasih Prof. Lincoln. Jadi secara umum di essay 1 kami, dan secara umum bahwa kami nggak memiliki kontribusi yang teoritis, jadi tidak mengubah teori-teori yang sudah ada Prof. Tapi kemudian kami mendapatkan kontribusi secara empiris dan kemudian kontribusi secara secara kebijakan.
Kalau dari segi empiris, kami melakukan beberapa modifikasi terhadap modeling yang sudah ada selama ini, yang sudah stabil, dan kemudian menjadi paper acuan kami. Kemudian kami memberikan masukan terkait dengan beberapa perubahan. Contohnya kalau di SI1, kemudian kami melihat bahwa model AIDS yang dikembangkan oleh Dayton, kemudian itu ada perubahan dengan model yang Quates yang lebih baik. Kemudian tetapi di dalam model Quates yang dikembangkan oleh Bendel itu, kemudian ada masalah endogeny problem pada sisi pendapatan rumah tangganya. Nah, pada sisi rumah tangga ini kemudian kami instrumenkan, kami angatasi, kami memberikan masukan sedikit, yaitu terkait dengan penggunaan instrumental variabel untuk mengatasi masalah di pendapatannya. Kemudian di SE3 kami itu kemudian kami melihat bahwa mengembangkan model yang selama ini ya Gepler dan Gruber itu belum menangkap shock yang terjadi pada level agregat. Ya, sehingga kami memberikan masukan sedikit dalam modeling itu, bagaimana menginteraksikan antara time, waktu, kemudian diinteraksikan dengan fixed effect pada level komunitas, kemudian itu akan menangkap agregat shock pada level yang lebih tinggi. Kira-kira gitu, Prof, yang kontribusi empirisnya. Kemudian kalau kontribusi kebijakannya, kami melihat bahwa di SE1 kami melihat bahwa penambahan usia di atas 65 tahun itu kemudian berpotensi untuk menyebabkan rumah tangga itu masuk ke dalam kemiskinan. Nah, hasil riset yang kami kaitkan dengan kebijakan existing yang telah dilakukan oleh teman-teman di pemerintahan, itu menunjukkan bahwa program ASLU yang selama ini sudah dilakukan itu memang inline, tetapi perlu dikembangkan bagaimana rumah tangga yang di pedesaan ini kemudian secure terhadap kemiskinan jika terjadi peningkatan usia yang di atas 65 tahun tadi. Yang kedua, kami juga memperoleh kontribusi secara kebijakan, yaitu mungkin ada promote terkait dengan penggunaan alat-alat rumah tangga yang lebih modernisasi, karena kami mendapatkan data bahwa ternyata penggunaan alat rumah tangga yang modernisasi itu memberikan dampak terhadap keluarnya rumah tangga dari chronic poverty maupun transient poverty yang negatif. Sehingga ini bisa memberikan implikasi terhadap kebijakan. Yang berikutnya di yang SE2 kami implikasi kebijakannya mungkin mengarah kepada karena kita melihat bahwa jika terjadi gap antara kebijakan antara harga pangan dan harga konsumen itu gapnya semakin jauh, maka rumah tangga yang di daerah pedesaan itu kemudian lebih cenderung untuk jatuh ke dalam kemiskinan, sehingga harapan kami implikasi kebijakan adalah gap ini kemudian didekatkan, yang gapnya dikecilkan. Terus yang berikutnya adalah kalau kita lihat dari implikasi kebijakan adalah mungkin perlu ada usaha dari pemerintah terkait dengan bagaimana mendorong agar tenaga kerja di sektor pertanian itu kemudian tidak keluar dari sektor pertanian atau sektor pertanian menjadi daya tarik lagi untuk tenaga kerja yang saat ini bekerja di sektor manufaktur maupun sektor jasa. Salah satunya adalah mengembangkan dengan pertanian organik yang kemudian permintaan saat ini semakin tinggi. Demikian Prof yang untuk implikasi kebijakannya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih Profesor Colin. Untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Elan Satriawan. Dipersilakan Pak Elan. Terima kasih Pak Ketua Sidang Ujian Terbuka. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Promovendus ya, Albert, sudah sampai pada tahap ini ya, 1 tahun ya. Jadi saya selalu bilang kalau sudah lewat 4 tahun, 5 tahun tuh udah sampai pada tahap ini udah nggak hore-hore lagi tapi relief ya. Dan nggak setiap orang kemudian bisa sampai bagi Albert dan juga keluarga inti maupun keluarga besar yang sudah mendukung Albert untuk sampai pada tahap ini. Pertanyaan saya nggak akan lagi menyentuh aspek-aspek teknis dari disertasi ini ya, tapi saya ingin kemudian mendiskusikan aspek-aspek yang mungkin terkait dengan pengambilan kesimpulan dan juga implikasi kebijakannya. Pertama-tama saya mungkin bagi Bapak Ibu semua yang belum pernah membaca atau membaca
agak lupa gitu ya. Saya kira buat saya pribadi paling tidak ya disertasi ini terdiri dari 3 esai ya, yang keterkaitan atau benang merahnya kuat sekali antara esai 1 dan esai 2, esai 3 ya. Jadi saya kira ini pengambilan topik yang tepat ya. Eksekusinya juga saya kira lumayan baik ya. Nah, karena esai 1 melihat dampak atau melihat dinamika kemiskinan ya khususnya di perdesaan ya. Esai kedua melihat dampak harganya pada petani ya, sesuatu yang sebetulnya debat klasik ini ya. Petani itu diuntungkan dengan harga tinggi atau dengan harga rendah ya, harga pangan yang tinggi atau harga pangan yang rendah. Dan Albert mencoba melihat lagi dengan kajian empiris ini. Dan yang ketiga melihat bagaimana masyarakat desa melakukan coping mechanism, coping strategi. Nah, saya pengen kemudian Albert mendiskusikan lebih jauh ya. Karena kalau kita lihat pada esai 1 ya, itu kesimpulannya itu kan jadi Indonesia masih punya banyak kelompok rentan ya. Dan kelompok rentan ini itu adalah kelompok yang kesejahteraannya kemudian nggak jauh-jauh dari garis kemiskinan, sehingga kemudian jika ada guncangan ya itu kemudian bisa turun ke bawah garis kemiskinan, mereka menjadi miskin. Nah, tapi saya tertarik dengan salah satu kesimpulan yang di dalam esai tersebut. Jadi guncangan pendapatan yang dialami oleh rumah tangga itu tidak menyebabkan perubahan kategori kelompok kemiskinan dalam rumah tangga tersebut. Jadi mungkin pertama saya minta kemudian Albert mengelaborasi ini maksud statement ini apa? Ya. Apakah artinya guncangan itu tidak signifikan memberikan dampak terhadap mereka yang rentan, mereka yang miskin, atau dua-duanya. Yang kedua, ya, saya ingin kemudian juga ada satu riset yang ini saya kira yang ini dilakukan Martin Ravalion di Indonesia dan juga di beberapa negara lain, ya, yang menunjukkan bahwa dalam distribusi kesejahteraan di negara-negara yang diteliti termasuk di Indonesia, ada kelompok yang namanya bottom floor. Bottom floor itu adalah kelompok yang betul-betul di bawah, gitu ya. Yang satu sisi mereka secara kronis memang kemudian nggak pernah bisa diangkat oleh program-program tersebut, oleh program-program pemerintah. Ya. Nah, saya ingin Albert mendiskusikan tadi ya bahwa bagaimana kemudian apa yang dimaksud dengan guncangan tidak merubah status kategori kelompok kemiskinan. Yang kedua mengaitkan dengan risetnya atau temuannya Ravalion bahwa ada kelompok miskin di Indonesia yang betul-betul kalau istilah kita mungkin di keraknya, dan mereka memang terus-menerus ada di kerak tersebut gitu. Mungkin itu yang pertama, Albert, silakan. Baik, terima kasih Pak Elan atas pertanyaannya. Tapi mungkin pertama-tama saya ingin ucapkan dulu terima kasih Pak karena telah membimbing saya selama ini, dan terima kasih telah bersabar untuk membimbing saya Pak. Baik, mungkin saya akan awali dulu Pak dengan data dulu Pak ya. Kalau kita lihat data dari tahun 70 atau kita anggaplah dari tahun 2000-an aja Pak, setelah krisis tahun 98, bahwa ternyata kita mengalami penurunan kemiskinan Pak. Kemudian dari di atas 20% sekarang menjadi, kalau sebelum COVID yang terjadi itu kemudian kita berada di bawah satu digit Pak. Artinya bahwa kita sudah di bawah 2 digit atau kita mendapat 1 digit. Artinya bahwa kalau kita lihat dari persentase penurunannya Pak, kemudian terjadi pelambatan penurunannya Pak. Tapi bukan karena pelambatan penurunan itu bukan karena pemerintah tidak memberikan effort lagi terhadap bagaimana menurunkan kemiskinan. Tapi ada dua item yang sebenarnya bisa dilihat dari penurunan yang melambat tersebut. Salah satu item yang seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa sebenarnya kemiskinan yang ada saat ini yang di bawah 1 digit itu untuk di Indonesia itu kemudian kemungkinan besar mereka adalah mereka yang chronic poverty, mereka yang benar-benar berada pada bottom fourth tadi yang seperti Bapak sampaikan, sehingga untuk mengangkat mereka itu perlu usaha dan kemudian tidak bisa dilihat dari year per year-nya Pak. Jadi kemudian usaha yang kita lakukan yang saat ini dilakukan oleh teman-teman di TNP2K dan Bapak juga, bahwa salah satu adalah effort yang diberikan adalah memberikan program PKH, program keluarga harapan, yang kemudian itu tidak bisa dinilai dalam waktu jangka pendek, tapi kemudian itu bisa dinilai dalam jangka waktu panjang, yang membuat mereka yang berada pada kondisi seperti ini kemudian keluar dari
kemiskinan. Itu yang saya kaitkan yang terkait dengan data, Pak. Kemudian yang terkait dengan hasil riset kami, yang kami mengatakan bahwa shock yang dialami oleh rumah tangga itu terdiri dari shock pendapatannya, Pak. Ini khusus settingnya adalah di rumah tangga tani perdesaan, Pak. Jadi kalau shock itu kemudian berdampak kepada rumah tangga tani perdesaan, kemudian mereka tidak memiliki dampak terhadap perubahan daripada status kemiskinan mereka. Karena sebenarnya kalau kita lihat secara beberapa riset yang telah ada selama ini menunjukkan bahwa sebenarnya program pemerintah, contohnya untuk penanganan bencana alam, kemudian penanganan gagal panen, dan kemudian asuransi kesehatan telah diberikan, itu kemudian mensecure mereka untuk di wilayah pedesaan. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, beberapa riset menunjukkan bahwa modal sosial yang kemudian dalam riset ini menjadi keterbatasan kami, itu kemudian yang bisa menolong rumah tangga pada saat mengalami shock pada saat itu. Jadi kira-kira demikian, Pak, yang kami dapat sampaikan, Pak. Jadi pastikan saja guncangan yang disebut di sini itu agregat ya, bukan adiasinkratik. Ya, jadi guncangan yang kami maksud di sini guncangan sebuah agregat, Pak. Jadi itu terdiri dari bencana alam, kemudian gagal panen, dan kemudian kematian dari para rumah tangga, Pak. Nah, mungkin perlu hati-hati ya, Albert ya, ketika bicara guncangan agregat, maka seringkali kemudian social capital itu mungkin berkurang efektivitasnya. Kalau idiosyncratic, artinya guncangan yang kemudian mempengaruhi satu atau dua rumah tangga, maka tetangga-tetangga lainnya tidak terganggu karena guncangan tersebut, itu bisa membantu. Ya. Tapi kalau kemudian guncangan agregat, ya itu kan semua orang susah. Gitu. Ya. Makanya kemudian ini perlu dilihat lagi, ya, bagaimana social capital sebetulnya kalau tadi kemudian, karena ini saya juga kan ini juga bukan yang dibuktikan di dalam riset ini ya. Jadi mungkin saya kira perlu agak hati-hati melihat peran dari social capital di dalam situasi guncangan agregat. Siap. Pertanyaan saya kedua, ini saya kira kemudian saya mungkin loncat dulu ya ke SA3 ya. Karena ini menarik ya menurut saya, kemudian guncangan pendapatan itu nggak signifikan, dan di situ SA3 sebetulnya tepat untuk kemudian at least sebagian menjawab atau menjadi kemungkinan ya jawaban atas pertanyaan kenapa sih kok kemudian guncangan pendapatan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi rumah tangga miskin atau rumah tangga rentan ya, atau secara umum yang ada di pedesaan. Salah satunya kan program pemerintah ya. Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Nah, jadi kalau di SA3 itu kan Albert melihat berbagai program ya. Jadi fokusnya memang kepada guncangan kesehatan ya. Dan di situ Albert melihat peran dari asuransi, ya, peran dari aset ya. Nah, aset itu kan pribadi ya, dan ini nggak semua orang kemudian punya aset ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat pedesaan, ada yang memang kemudian punya akses pada aset pribadi, ada yang nggak punya gitu. Nah, tetapi kalau kemudian kita lihat rumah tangga miskin, mereka jelas kemudian nggak semuanya punya akses terhadap aset ya, yang mereka bisa gunakan untuk coping mekanisme sebagai coping mekanisme dalam situasi krisis. Nah, selain, dan kalau kita tarik konteksnya apalagi dalam situasi sekarang ya, krisis ini kan bukan cuma sekali lagi krisis kesehatan ya, bukan cuma shock kesehatan, tapi juga bisa krisis yang lebih luas. Apa sih yang kemudian, ini karena ini kita bicara perdesaan ya, apa sih yang dalam konteks perdesaan dan kemudian dalam konteks masyarakat perdesaan sebagian besar adalah petani, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak ada sekarang ya, yang belum dilakukan pemerintah sekarang atau ya belum tersedia programnya, tapi perlu ya digunakan atau diadakan untuk kemudian melindungi ya, masyarakat desa termasuk petani di dalamnya dalam mempertahankan kesejahteraan dalam situasi krisis. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya secara pribadi bahwa sebenarnya ada dari hasil riset SA3 kami itu kemudian bisa
tarik satu kesimpulan yang kemudian bisa berimplikasi pada kebijakan yang belum ada saat ini, yaitu bagaimana menjamin sektor informal, asuransi kesehatan bagi sektor informal, terutama mereka yang bekerja pada sektor pertanian. Nah, itu yang mungkin perlu didorong bagaimana menjamin kesehatan daripada rumah tangga tani yang kemudian benar-benar mengalami dampak dari adanya guncangan baik kesehatan maupun guncangan yang lainnya, Pak. Jadi memang sangat penting sekali untuk menjamin mereka yang bekerja pada sektor informal, terutama pada sektor pertanian, Pak. Jadi khususnya pada sektor pertanian, Pak. Bahwa kalau kita tarik lebih jauh lagi, Pak, ke wilayah Genep, bahwa untuk ketahanan pangan kita itu sangat secure, sangat tergantung pada mereka yang bekerja pada sektor pertanian. Sehingga ini yang perlu diperhatikan, bahwa kalau kita lihat dari distribusi juga asuransi kesehatan saat ini, bahwa mereka yang bekerja pada sektor informal itu kemudian sangat sedikit yang berkontribusi terhadap kontribusi mandiri terhadap program kesehatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, Pak. Itu mungkin yang bisa kami berikan kontribusi. Di luar kesehatan apa? Di luar asuransi kesehatan? Di luar asuransi kesehatan mungkin yang waktunya, ya. Kesehatan, ya. Singkat, ya. Moga silakan. Ya, mungkin yang untuk asuransi kesehatan, Pak, mungkin perlu untuk memberikan bantuan yang selama ini sudah dilakukan, Pak, yaitu bantuan aset kepada rumah tangga tani. Tetapi sekali lagi, aset yang diberikan kepada rumah tangga tani itu kemudian harus benar-benar dipastikan bahwa itu merupakan kebutuhan atau spesifikasi yang dibutuhkan oleh rumah tangga tani, Pak. Demikian, Pak Ketua, silakan, Pak. Terima kasih, Pak Dr. Elan Satriawan. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Dr. Amirullah Setiahardi untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Promovendus Albertus, saya ucapkan selamat atas capaian Anda sampai dengan di level ini. Saya kira ini sesuatu yang sudah ditunggu sejak lama. Selamat sekali lagi. Prof. Colin dan Pak Elan tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan topik yang Anda angkat di disertasi Anda. Saya ingin menambahkan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Elan sebenarnya. Jadi kalau saya lihat memang di tabel awal yang Anda sajikan di buku, di disertasi Anda, itu ada perbedaan corak kemiskinan. Saya kira ini menarik untuk dijelaskan oleh Anda di depan hadirin. Sepanjang 1976 sampai 2019, itu saya lihat uraian Anda tidak terlalu banyak untuk bisa menggambarkan bagaimana corak kemiskinan penduduk di perkotaan dan di perdesaan. Karena kalau kita lihat dari 1976 sampai awal 90-an, itu memang mengalami penurunan. Kemudian setelah itu berubah, setelah ada krisis 96. Nah, kami mohon untuk dijelaskan kira-kira karakter apa atau corak yang seperti apa yang terjadi pada masyarakat pedesaan dan perkotaan terkait dengan kemiskinan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Amirullah sebagai tim penilai yang sudah mengikuti dari mulai proposal sampai dengan akhir dari ujian tertutup kemarin, Pak, sampai saat ini. Baik, kalau dari yang grafik yang kami sampaikan di awal, memang benar bahwa kalau kita lihat bahwa sebenarnya persentase penduduk miskin itu kemudian di wilayah perdesaan itu kemudian cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang di wilayah perkotaan. Dan kemudian kalau kita bedah lebih jauh lagi, sebenarnya ada satu momen di mana persentase penduduk miskin itu kemudian di wilayah perdesaan itu kemudian agak turun dibandingkan dengan wilayah perkotaan, Pak. Pada saat itu kemudian ada kebijakan pemerintah, yaitu bagaimana menggerakkan sektor pertanian yang kalau tidak salah kita sampai swasembada pangan pada tahun 1980, Pak. Nah, itu kemudian salah satu momen di mana terjadi pergeseran sedikit. Tapi setelah itu kemudian terjadi lagi di mana persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan itu kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan, Pak. Nah, dari karakteristik yang kalau kita lihat di wilayah di perdesaan kita, bahwa sebenarnya sebagian besar di wilayah perdesaan kita adalah mereka yang bekerja pada sektor pertanian dibandingkan dengan
mereka yang di perkotaan yang cenderung bekerja pada sektor manufaktur dan jasa. Kalau kita ambil secara data makro, bahwa sebenarnya produktivitas tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang bekerja pada sektor manufaktur dan kemudian sektor jasa, Pak. Kira-kira demikian, Pak, yang kemudian menyebabkan kemiskinan itu tetap berada pada wilayah. Dan kemiskinan setelah krisis 96, kalau kita lihat memang menimbulkan disparitas pendapatan yang cukup lebar antara penduduk di desa dan di kota. Betul itu, Mas? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi semakin parah ya? Iya, Pak. Nah, kalau goncangan 96 itu membuat perbedaan atau karakter kemiskinan di desa dan kota berbeda, pertanyaan saya mengikut pertanyaan Prof. Colin tadi, apakah COVID ini juga akan mengubah corak kemiskinan di desa dan di kota? Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya menjelaskan sedikit Pak. Jadi pada saat terjadi krisis tahun 97-98, kemudian krisis itu kan krisis finansial Pak. Dan yang kemudian yang berdampak itu terhadap peningkatan harga secara bersama-sama, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Dan kemudian itu yang menyebabkan rumah tangga tani pedesaan itu kemudian lebih tinggi persentase perubahannya dibandingkan dengan wilayah perkotaan, Pak. Kenapa demikian? Karena seperti hasil yang kami sudah sampaikan juga bahwa mereka di penduduk pedesaan itu banyak yang rentan terhadap garis kemiskinan, Pak. Sehingga kalau terjadi peningkatan garis kemiskinan itu kemudian membuat mereka lebih cenderung jatuh ke bawah, Pak. Nah, tapi kalau krisis yang COVID saat ini itu kemudian hanya menyentuh pada sisi pendapatannya, Pak. Jadi bukan secara keseluruhannya, Pak, tetapi kemudian kalau kita lihat sekarang inflasi kita kemudian itu lebih tidak terlalu jauh, Pak. Jadi peningkatan harganya tidak terlalu jauh, Pak. Sehingga yang terjadi saat ini yaitu shocknya hanya dari satu sisi, yaitu sisi pendapatan, di mana orang tidak bisa bergerak kemana-kemana sehingga memiliki pendapatan yang turun, dan kemudian banyak juga PHK yang terjadi, Pak. Nah, ini yang kemudian shock di wilayah perdesaan itu lebih shock dibandingkan dengan wilayah yang perkotaan. Kalau kita melihat data yang ada saat ini juga kan ada migrasi tenaga kerja yang kemudian berubah dari perkotaan kemudian beralih ke pedesaan, Pak. Baik, yang kedua, di kesimpulan Anda tulis di situ, untuk yang IC kedua saya kira, guncangan tidak memberikan dampak bagi rumah tangga yang tinggal di pedesaan. Ini guncangan pendapatan ya berarti ya? Iya, Pak. Itu karena gagal panen. Jadi guncangan pendapatan yang kami kombinasi di situ adalah guncangan pendapatan karena bencana alam, kemudian gagal panen, dan kematian kepala rumah tangga. Oke, jadi ada 3 hal ya memang yang guncangan itu ya. Baik, saya kira sudah confirm. Berikutnya, apa yang menyebabkan kalau ada kenaikan harga di tingkat konsumen, kemudian itu menyebabkan semakin besarnya dampak negatif bagi kenaikan harga, terutama harga beras bagi masyarakat di pedesaan? Ini apakah kemudian kita sudah harus meninggalkan asumsi subsisten, bahwa masyarakat pedesaan tidak lagi menanam untuk dirinya sendiri dan kemudian mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, jadi ada ketergantungan yang sangat tinggi dengan produk-produk yang lain. Bagaimana? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi riset kami di yang terkait dengan bagaimana perubahan harga pangan, terutama harga beras, Pak. Kami menemukan bahwa sebenarnya kalau hasil produksi satu rumah tangga petani, kalau hasil indikasinya adalah hasil produksi satu rumah tangga tani itu kemudian tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sepanjang tahun, Pak. Sehingga dia harus mendapat support dari produksi di luar rumah tangga tersebut, yaitu dari pasar, Pak. Sehingga kalau harga produsen ini kemudian lebih tinggi dibandingkan dengan harga konsumen, maka rumah tangga tani kita itu kemudian cenderung untuk mengalami penurunan kesejahteraan. Jadi intinya bahwa sebenarnya dengan penguasaan lahan kita yang saat ini lebih banyak petani gurem kita, yaitu penguasaan di 0,5 hektar, itu kemudian tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sepanjang tahunnya, Pak. Baik, saya kira 3 pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban dan responnya. Saya kembalikan waktu kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Bapak Dr. Amirullah. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Eni Sulistianingrum untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan, Bu Eni. Baik. 7 menit. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promovendus Pak Albert, sudah sampai pada bagian terakhir
dari milestone untuk studi S3 ini. Langsung saja, secara keseluruhan disertasi ini sudah sangat komprehensif sekali ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Untuk IC1, Pak Albert menyebutkan bahwa untuk gagal panen diambil dalam jangka waktu 12 bulan terakhir gitu ya. Sedangkan yang untuk bencana itu 5 tahun terakhir. Kenapa Pak Albert membedakan ini? Silakan. Baik Bu. Jadi di data IFLS itu kemudian kalau kita lihat, pertama-tama izinkan saya Bu mengucapkan terima kasih dulu Bu buat Bu Eni karena telah memberikan masukan yang sangat luar biasa, mulai dari proposal, kemudian di ujian kelayakan sampai dengan baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Jadi kalau kita bedah lebih jauh data IFLS, memang benar Bu, di dalam data IFLS itu kemudian bencana alam itu kemudian dilihat dalam 5 tahun terakhir Bu. Sebenarnya, tapi kalau kita lihat di buku usaha taninya, kemudian kita gagal panen itu kemudian dilihat dalam 12 bulan terakhir Bu. Nah, untuk mengatasi masalah lag antara bencana alam, kemudian kematian keluarga rumah tangga, dan kemudian gagal panen, kami kemudian menyamakan rentang waktunya itu 12 bulan terakhir Bu. Jadi karena kemudian di form bencana alam itu kemudian ada form tahunnya Bu. Jadi form tahunnya itu kemudian kami menjadi 12 tahun terakhir. 12 bulan terakhir. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam dampak bencana alam itu kita bisa melihat di situ disebutkan ada temuan positif, sedangkan gagal panen adalah negatif. Namun demikian dampak bencana ini lebih karena banyaknya bantuan yang diberikan saat terjadi bencana. Mungkin dugaannya seperti itu. Apakah Pak Albert tidak membedakan degree dari tingkat keparahan bencana? Misalkan di sini adalah tingkat intensitas dari bencana karena mungkin banyaknya yang meninggal karena bencana tersebut, atau mungkin banyaknya yang mengungsi karena adanya bencana tersebut, yang mungkin bisa menjadi pembobot dari tingkat degree keparahan. Karena mungkin ini juga akan berpengaruh terhadap aliran bantuan yang diterima oleh masyarakat. Mungkin bisa memberikan argumennya di sini. Baik, terima kasih Bu Eni. Nah, memang benar Bu, dari riset yang telah dilakukan dan riset yang telah dilakukan oleh Bu Eni sendiri bahwa menunjukkan bahwa degree of keparahan daripada bencana itu kemudian memberikan dampak terhadap nilai daripada bencana tersebut sendiri terhadap penurunan kesehatan daripada rumah tangga. Tapi kemudian sayangnya dalam riset kami, ini merupakan potensi riset ke depannya, sayangnya dalam riset kami kemudian degree of keparahan itu kemudian kami tidak bisa mengangkatnya karena kemudian kami memiliki data tentang 13 provinsi, kemudian ketersediaan data antar tahunnya itu kemudian bencana yang dialami itu kemudian tiap tahunnya tidak tersedia dengan baik, sehingga kami tidak memerlukan degree-nya terkait dengan tingkat keparahan daripada bencana tersebut. Kemudian yang kedua alasan kami kemudian adalah karena dalam shock kami itu kemudian kami menggunakan 3 shock Bu, yaitu terkait dengan bencana alam, kemudian terkait dengan gagal panen, dan yang terakhir terkait dengan kematian keluarga rumah tangga. Tetapi dalam perubahan nanti dalam perhitungan dinamika kemudian kami melihat dari bencana alam dan kemudian gagal panen. Nah, sayangnya bahwa kami tidak bisa mengelaborasi lebih jauh terkait dengan bagaimana tingkat keparahan daripada bencana alam dan gagal panen. Maaf Bu, nggak terdengar. Masih mute Bu. Suara Ibu. Ini di mute masih suaranya. Masih mute Bu, atau mungkin jaringan ya? Jaringan, bukan jaringan, diskoneksi ya, karena nggak ada tanda mute itu. Dan ini tidak tertangkap gitu ya dalam data survei. Bu Eni mohon diulang sedikit itu tadi suara Ibu tidak terdengar. Ya. Sekarang sudah kedengar? Iya Bu, sudah Bu, sudah Bu. Baik. Anda menggunakan data IFLS ya, yaitu data yang dia itu dilakukan survei selama ada rentang waktu tertentu 2007, 2014, kurang lebih 7 tahun gitu ya. Nah, dugaannya kan pasti rumah tangga itu juga akan menghadapi guncangan ekonomi dalam periode tersebut yang mungkin tidak tertangkap dalam data survei.
Nah, bagaimana Anda dealing dengan hal ini di dalam riset Anda? Silahkan. Terima kasih Bu Eni, pertanyaan yang luar biasa Bu. Jadi kami mencoba untuk menyempurnakan riset yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa kami first difference, kami menggunakan first difference Bu di model independen variabel kami di shock-nya Bu. Kemudian untuk menangkap isu yang tadi Ibu sampaikan untuk mengatasi isu tersebut Bu. Demikian Bu. Baik. Untuk isi yang kedua, ini kaitannya sama perhitungan nilai elastisitas, di mana Anda membedakan antara yang ada endogenitas, hasilnya itu lebih besar dibandingkan dengan yang tanpa ada endogenitas, yang mungkin Anda sudah melakukan treatment di situ. Nah, apakah ini mirip dengan hasil estimasi IV versus OLS? Kemudian di situ ada mungkin efek local average treatment effect. Mungkin Anda bisa menjelaskan? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi benar Bu yang seperti Ibu sampaikan, bahwa dalam menyusun formasi untuk mendapatkan elastisitas daripada permintaan tersebut, kemudian di fungsi permintaannya, kemudian di fungsi permintaan yang kami susun itu, kemudian ada masalah individual problem Bu, sehingga kami treatment dengan menggunakan instrumen variabel. Nah, ini kemudian berdampak terhadap elastisitas permintaan yang didapatkan, kemudian berdampak terhadap perhitungan daripada tingkat terhadap nilai elastisitasnya Bu. Jadi benar bahwa kalau OLS itu kemudian average effect-nya, kemudian kalau kita menggunakan IV, kemudian dia menjadi local treatment effect-nya. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Albert, untuk dealing dengan measurement error karena ada masalah endogenitas, apa yang sudah Pak Albert lakukan untuk essay kedua ini? Terima kasih. Measurement error itu muncul kalau di essay 2 itu probability muncul pada saat penggunaan harga Bu. Jadi harga di data Susenas itu kemudian tidak tersedia dengan baik Bu, tidak tersedia oleh BPS. Kemudian kami menggunakan unit value untuk menggantikan harga yang kami peroleh. Kemudian tapi unit value itu kemudian kami menggunakan modeling Heckman test untuk mengambil harga yang kemudian mengatasi masalah measurement error. Demikian Bu. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Ibu Eni. Untuk selanjutnya Ibu Dr. Evi Nur Afifah. Dipersilakan Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Pertama saya ucapkan dulu selamat pada Pak Albert sudah sampai pada tahap ini. Ini merupakan tahap yang dinanti-nanti ya, dan mudah-mudahan setelah melalui tahap ini nanti Pak Albert bisa melakukan penelitian-penelitian yang lebih sophisticated lagi. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu berkaitan dengan essay yang pertama. Jadi ada hasil menarik yang disampaikan Pak Albert di dalam essay pertama, yaitu bahwa hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa efek dari goncangan pendapatan rumah tangga terhadap terhadap penurunan tingkat kesejahteraan itu relatif kecil jika dibandingkan dengan temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, monggo silakan Mas Albert elaborasi mengapa ini terjadi. Kenapa kok temuannya ini berbeda dengan hasil dari temuan-temuan peneliti sebelumnya? Baik Bu, jadi pertama-tama kali bahwa setting kami adalah setting kemudian di wilayah perdesaan, yang kemudian wilayah perdesaan ini yang seperti tadi saya sampaikan. Oh, mohon maaf Bu Evi, terima kasih Bu karena telah memberikan masukan yang baik, yang banyak mulai dari proposal kemudian sampai dengan hari ini Bu. Jadi riset kami settingnya adalah setting di wilayah pedesaan, kemudian kemudian firmnya adalah kepada rumah tangga pertanian. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa kalau guncangan itu kemudian shocknya itu kemudian meningkatkan daripada harga secara keseluruhan yang tercermin daripada peningkatan garis kemiskinan, itu kemudian akan menyebabkan rumah tangga tani itu yang di wilayah pedesaan itu kan lebih jatuh ke dalam kemiskinan. Tapi kemudian kalau guncangan itu kemudian berasal daripada penurunan pendapatan daripada rumah tangga tani,
melalui bencana alam, kemudian melalui gagal panen, dan kemudian melalui kematian rumah tangga, itu kemudian efeknya lebih kecil dibandingkan dengan riset-riset yang sebelumnya, Bu. Nah, implikasinya bahwa sebenarnya program yang dilakukan oleh pemerintah selama ini untuk mengatasi masalah guncangan pendapatan yang dialami rumah tangga, contohnya waktu penanganan bencana alam, itu mungkin lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya, sehingga efeknya kemudian lebih kecil dibandingkan dengan saat ini. Kemudian untuk sektor pertanian, itu kemudian bantuan yang pemerintah berikan kepada sektor pertanian pada saat terjadi gagal panen, itu kemudian sudah banyak dilakukan oleh pemerintah, sehingga ini menyebabkan efek dari penurunan itu kemudian lebih kecil dibandingkan dengan riset-riset yang sebelumnya, termasuk kepada kematian kepala rumah tangga melalui asuransi kesehatan. Kira-kira demikian, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Dan itu juga ditunjukkan tadi ya bahwa guncangan akibat bencana alam itu memang hasilnya berbeda dengan dari goncangan-goncangan yang lain ya. Jadi kalau yang lain itu negatif, justru karena kalau untuk yang goncangan akibat bencana alam itu kemudian hasilnya positif dan signifikan, gitu ya Pak Albert. Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan dengan ISEE yang kedua. Jadi di dalam ISEE yang kedua ini Pak Albert mengestimasi model permintaan ya. Nah, di dalam penelitian pada ISEE yang kedua ini memfokuskan pada permintaan terhadap dua jenis komoditi, yaitu beras dan rokok yang itu kemudian diidentifikasi di wilayah perdesaan. Nah, mungkin Pak Albert bisa menjelaskan mengapa kemudian dipilih dua komoditi ini. Baik, Bu. Apa implikasinya? Baik, terima kasih, Bu. Jadi dua komoditi ini merupakan dua komoditi yang kemudian menyumbang terhadap pengeluaran terbesar daripada rumah tangga di pedesaan berdasarkan data tahun 2014, Bu. Jadi kita menggunakan setting 2014, susunan 2014. Jadi sebagian besar pengeluaran rumah tangga itu terutama yang sektor pertanian, mereka bekerja pada sektor pertanian itu lebih besar kepada pengeluaran beras dan kemudian lebih banyak untuk pengeluaran di rokok, Bu. Sehingga kemudian dua hal ini yang menjadi ide riset kami, kemudian masukkan kepada fokus komoditi yang kami akan lihat, Bu. Tapi kemudian fokusnya akan mengerucut kepada bagaimana dampak dari perubahan harga pangan, yaitu harga beras dalam hal ini, Bu. Nah, kira-kira itu yang menjadi dasar kami melakukan bagaimana memasukkan kedua komoditi tersebut, dan sedangkan yang lainnya kemudian masuk dalam komoditi agregat. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian yang ketiga, jadi dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa fungsi permintaan antara kota dan desa itu menunjukkan perbedaan. Nah, di situ Pak Albert menyarankan bahwa kebijakan pangan itu sebaiknya dirumuskan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Nah, ini apa yang dimaksud dengan saran kebijakan tadi dan seperti apa? Silakan. Baik, Bu. Jadi kalau kita lihat sekarang distribusi pangan kita itu kemudian menyebar di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya kalau wilayah Jawa kemudian in-depth dengan bagaimana surplus terhadap komoditi beras, Bu. Kemudian di wilayah lain itu kemudian surplus dengan komoditi yang lainnya. Artinya bahwa sebenarnya kebijakan pangan ke depan kita itu kemudian mengarah kepada kondisi wilayah masing-masing. Contohnya kalau wilayah Maluku, kemudian wilayah Papua itu cenderung kepada komoditi pangan yang basisnya adalah sagu. Sehingga mungkin mengarahkan kepada bagaimana memanfaatkan sagu itu kemudian menjadi komoditi pangan kita sebagai komoditi pengganti daripada beras. Kemudian kalau wilayah Jawa mungkin akan lebih karena surplus terhadap komoditi beras, kemudian itu kan fokus pada pengembangan produksi berasnya. Kemudian wilayah yang lainnya, Sumatera, kemudian Kalimantan, itu kemudian difokuskan pada komoditi yang kemudian menjadi komoditi lokal untuk sebagai pengganti komoditi pangan yang satunya yaitu komoditi beras. Waktunya, Ibu Pevi. Oke, baik. Satu lagi Pak Ketua Sidang, pertanyaan terakhir. Jadi, menit ya, ini soalnya. ISEE yang ketiga itu ditunjukkan bahwa efek dari asuransi kesehatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di perdesaan itu cenderung kecil. Nah, silakan Pak Albert mengelaborasi apa kira-kira yang menyebabkan hal ini. Silakan. Ya, Bu.
kalau kita melihat biaya daripada kesehatan itu ada dua, Bu, yaitu biaya yang langsung dan kemudian biaya untuk mencapai kepada rumah sakit, Bu. Jadi kalau di wilayah pedesaan itu kemudian rumah tangga itu cenderung untuk tidak melakukan pengobatan ke fasilitas kesehatan yang oleh pemerintah, tapi lebih cenderung kepada pengobatan mandiri, Bu. Karena kalau untuk menjangkau fasilitas pemerintah, kemudian mereka akan mendapatkan effort atau tambahan biaya untuk mencapai akses terhadap pelayanan fasilitas dari pemerintah. Sehingga ini menyebabkan biaya tambahan dalam menjangkau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi pada Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Evi. Untuk selanjutnya pada Profesor Catur Sugianto, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dekan, Ketua Sidang, Saudara Albertus Girik Alo. Pertama saya mengeko ucapan selamat para penguji yang terdahulu ya. Selamat saudara sudah sampai pada babak terakhir dalam tahapan studi program S3 di FEB UGM. Kalau sudah sampai tahap akhir seperti ini, tadi Pak Elan, penantian dan stres itu sudah berubah menjadi masa-masa indah begitu ya di program doktor. Mudah-mudahan ini masa-masa itu saudara tularkan kepada kolega dan juga hadirin sekalian. Nah, berlanjut pada ini pertanyaan, nampaknya menarik temuan dari essay pertama tadi ya. Saya menggarisbawahi aja. Keluarga di daerah pedesaan itu relatif lebih kuat dan tahan terhadap goncangan, bahkan goncangan atas pendapatan. Nah, apakah ini ciri khas keluarga pedesaan yang nerimo dan tidak banyak menuntut, gitu ya? Atau mereka memang tidak punya pilihan dan terbebas dari pengaruh goncangan dari luar tadi? Bagaimana, Mas? Baik, terima kasih Prof. Catur. Pertama-tama saya terima kasih Prof. karena telah memberikan masukan di ujian kelayakan maupun di ujian TUP kemarin, Prof. Dan masukan Prof. Catur sangat berarti dalam pengembangan disertasi kami. Jadi terima kasih Prof. Jadi kalau kita lihat dari karakteristik daripada rumah tangga pedesaan kita, itu kemudian kita akan melihat bahwa sebagian besar rumah tangga pedesaan kita itu saat ini itu memiliki lahan yang kemudian kurang dari 0,5 hektar atau disebut dengan petani gurun, Prof. Yang kedua, seperti yang dikatakan Pak Elan tadi, bahwa rumah tangga tani kita itu kemudian memiliki aset yang kemudian lebih kecil atau aset yang produktifnya itu kemudian lebih kecil dibandingkan dengan aset yang non usaha taninya, Prof. Kemudian berikutnya adalah karakteristik daripada rumah tangga pedesaan kita itu kemudian saat ini itu sebagian besar didominasi oleh mereka yang sudah berumur yang lebih lanjut, Prof. Nah, ini yang menyebabkan bahwa guncangan yang dihadapi oleh rumah tangga tani tadi itu kemudian tidak menyebabkan perubahan dinamika yang banyak di dalam kemiskinan mereka di wilayah pedesaan. Oke, baik. Pertanyaan kedua, ini dari essay yang kedua. Saudara menyimpulkan bahwa pasar tenaga kerja untuk sektor pertanian di pedesaan adalah tidak sempurna ya, karena sifat non-separable antara produksi dan konsumsi. Nah, ini agak kontradiktif gitu ya, karena biasanya jenis pekerjaan sektor pertanian itu tidak memerlukan kualifikasi keterampilan yang tinggi. Jadi semua orang bisa mengerjakan sehingga persaingan tenaga kerja di pedesaan itu lebih tinggi atau kompetitif. Bagaimana saudara bisa menjelaskan temuan saudara? Baik, terima kasih Prof. Jadi setting pada esai 2 kami itu kemudian mengambil model daripada agriculture household model, Prof. Jadi settingnya adalah rumah tangga tani itu kemudian mendapatkan 2 pilihan, yaitu kemudian sisi produksi dan kemudian sisi konsumsi. Sisi produksi kemudian bagaimana rumah tangga itu memaksimalkan profitnya dia, dengan kendalanya adalah faktor-faktor usaha taninya. Kemudian pada sisi konsumsi, kemudian rumah tangga itu akan berhadapan dengan bagaimana memaksimalkan utility-nya dengan kendala kemudian anggaran yang dimiliki oleh rumah tangga tani.
Di mana anggaran tadi kalau kita setting AHM, kemudian anggaran itu diperoleh daripada profit yang dimiliki oleh rumah tangga tani itu sendiri. Demikian Prof. Jadi isunya adalah kemudian bagaimana rumah tangga tani itu menggunakan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki di dalam rumah tangga untuk melakukan dua hal tersebut, Prof. Nah, ini yang kemudian kenapa terjadi kegagalan pasar tenaga kerja di sektor pertanian, yang itu kemudian tidak dengan mudah untuk mengganti kalau rumah tangga tani itu, tenaga kerja dalam rumah tangga tani itu keluar, kemudian tidak serta-merta dapat digantikan oleh rumah tangga di luar sektor pertanian. Demikian, Prof. Baik, dari essay yang ketiga ini, hasil temuan dari essay yang ketiga itu mengindikasikan bahwa kematian yang dialami oleh kepala rumah tangga itu menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga tersebut, gitu ya. Nah, apakah ini berkaitan dengan penghasilan atau sumber utama penghasilan rumah tangga itu? Nah, kalau iya, ini agak kontradiktif dengan kesimpulan essay pertama bahwa temuan menarik dari riset ini adalah goncangan pendapatan itu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kesejahteraan rumah tangga. Bagaimana? Baik, terima kasih Prof atas pendalamannya. Jadi benar di Prof di essay 3 kami itu menemukan bahwa rumah tangga yang kemudian mengalami kematian daripada kepala rumah tangga. Jadi kalau kita lihat dalam definisi kepala rumah tangga yang di IFLS, kemudian itu adalah sumber pendapatan utama daripada rumah tangga, ataukah mereka yang ditunjuk sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga tersebut. Demikian jadi definisinya di kepala rumah tangga ini. Kalau kita kaitkan dengan goncangan pendapatan yang di essay pertama, benar Prof, kalau di essay pertama itu kemudian kami dapatkan goncangan pendapatan itu dari 3 hal Prof. Jadi kematian, kemudian bencana alam, dan kemudian dari gagal panen. Jadi shocknya dari 3 itu, sehingga yang seperti kita tadi, kalau kita pisahkan, kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata ada shock yang positif, yaitu bencana alam, yang kemudian ini kemungkinan akan mengeliminasi dampak daripada shock yang lainnya, Prof. Demikian Prof yang kami dapatkan. Terakhir, berkaitan dengan coping strategi ya. Ini ada asuransi dan asuransi kesehatan dan penjualan aset. Nah, saya merasakan kalau di masa krisis atau ada shock itu dan kemudian coping strateginya adalah penjualan aset, maka harga aset itu akan jatuh gitu ya, sehingga ongkos bagi keluarga itu akan menjadi semakin besar. Nah, apakah alternatif solusi berupa pegadaian misalnya itu akan memberikan solusi yang lebih baik gitu ya. Jadi tidak menjual tapi menggadaikan, dan karena ini dalam tanda kutip misi pemerintah, jadi harga gade bisa tidak jatuh gitu ya. Menurut Anda bagaimana? Benar Prof. Jadi memang yang kami peroleh di essay 3 kami, bahwa rumah tangga itu kemudian akan melakukan 2 coping, yaitu menggunakan asuransi, dan yang kedua adalah menjual aset. Nah, aset itu kemudian dibagi 2, Prof. Jadi aset usaha tani maupun non usaha tani, Prof. Nah, kalau dari beberapa riset menunjukkan seperti yang dikatakan oleh Prof tadi, bahwa sebenarnya kalau rumah tangga itu cenderung kalau menjual aset usaha taninya, maka kemudian pada jangka panjang itu kemudian dia akan sulit untuk mendapatkan pendapatan, dan kemudian akan berada pada kemiskinan yang jangka panjang. Nah, benar bahwa salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penggadaian terhadap aset tersebut. Nah, mungkin ini yang menjadi program pemerintah ke depannya setelah melakukan sertifikasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh rumah tangga yang telah ada saat ini. Karena memang benar bahwa salah satu kelemahan daripada rumah tangga tani kita yang ada saat ini, bahwa aset usaha tani itu, aset usaha yang mereka, sebenarnya lahan, itu tidak memiliki sertifikat atau tidak memiliki sertifikat yang kemudian dapat dianggunkan kepada penggadaian atau yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Albert, terima kasih Pak Dekan, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih Prof Catur. Untuk selanjutnya kepada Ibu Dr. Evita Hani Pangaribowo. Dipersilahkan Bu Evita.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Promovendus, kepada Mas Albertus. Selamat atas capaian ini ya, di tengah pandemi berhasil mencapai milestone yang diharapkan. Semoga ilmunya bermanfaat ke depannya. Baik, Mas Albertus, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Disertasinya sangat menarik. Namun ada beberapa poin yang barangkali bisa dielaborasi lebih lanjut. Pertanyaan saya berkaitan dengan essay kedua, ya, tentang agricultural household models. Di sini barangkali Mas Albertus bisa menyampaikan tentang profit effects, ya. Karena sebenarnya HING atau bedanya agricultural household models dengan pendekatan yang lain adalah di price-nya. Barangkali ini Mas Albertus bisa menyampaikan profit effect untuk model ini seperti apa? Makasih Bu Evita atas pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bu Evita banyak sekali memberikan saya saran dan masukan di ujian kelayakan yang kemudian sangat berguna untuk riset-riset ke depannya, Bu. Jadi benar Bu bahwa dalam agricultural house model yang kita tidak bisa terlepas adalah dari bagaimana melihat profit effect yang di model tersebut yang membedakan dengan model setting consumer optimizing model yang lainnya. Jadi sebenarnya yang seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa sebenarnya setting di agricultural model itu kita mulai dengan produsen dulu, di mana produsen itu kemudian akan memaksimumkan profitnya dengan kendala faktor-faktor produksi yang dimiliki. Nah, kemudian kalau kita lihat riset yang dilakukan oleh Benjamin maupun yang sebelumnya Rosenweig tahun 1992, itu kemudian melihat bagaimana profit effect itu kemudian akan berdampak kemudian terhadap keputusan konsumen, terhadap keputusan daripada rumah tangga tani dalam memilih memaksimalkan utility-nya. Benar Bu, jadi linknya adalah di profit effect tersebut, bagaimana menjabatannya. Tapi kemudian kami melihat di riset yang dilakukan oleh Benjamin tahun 1992, kami menguji di hasil estimasi yang Benjamin tahun 1992, kami melihatnya dari labornya Bu. Jadi kami langsung melihat pada efek bagaimana kalau dinamika perubahan tenaga kerja di dalam rumah tangga itu, kemudian apakah kemudian berdampak terhadap permintaan tenaga kerja pada sektor pertanian itu. Baik, terima kasih Mas Albert. Ini masih melanjutkan ya. Anda bisa di penelitian Anda untuk masih IC2 ini kan kira-kira petani gurumnya itu kan sekitar 50% ya kalau saya tidak salah. Petani kecilnya. Produksinya sekitar 0,5% ya. Ada perbedaan tidak untuk labor supply effect-nya antara petani gurum dan non-gurum ini? Karena saya lihat tidak ada eksplanasi di disertasi Anda. Baik, sebenarnya di disertasi kami kami coba membagi Bu. Jadi ada satu sesi atau satu table yang kemudian kami coba disagregasi terkait dengan petani gurum Bu. Jadi itu kemudian kami melihat bahwa efek daripada petani gurum tersebut kalau kita disagregasi kemudian itu sama dengan hasil yang ada yang di petani-petani yang lainnya. Baik, terima kasih Mas Albert. Masih melanjut yang agriculture household models ini ya, tapi mungkin ke isi yang ketiga yang berkaitan dengan guncangan. Karena di sini terlihat bahwa gagal panen ini dampaknya negatif dan signifikan ya jika dibandingkan dengan guncangan yang lain. Dan kalau kita lihat tadi proporsi petaninya yang non-gurum sekitar 50%. Saya ingin bertanya prospek ke depan sekiranya ya pemerintah Indonesia atau ada kebijakan yang berkaitan dengan asuransi yang mengantisipasi kegagalan panen seperti cuaca, ternak, kemudian asuransi yang lainnya, itu bagaimana prospeknya? Mengacu pada temuan Anda ini, disertasi Anda ini. Baik Bu, kalau prospek yang kami melihat daripada riset dari kami seperti yang tadi saya sampaikan Bu, kalau lihat dari asuransinya, kemudian asuransi itu kemudian asuransi sepanjang hayat Bu. Tetapi kemudian ada asuransi sebenarnya yang bisa dikembangkan juga oleh pemerintah, yaitu asuransi pada komoditi pertaniannya Bu. Jadi yang saat ini kalau nggak salah sedang didevelop oleh teman-teman di
di pemerintahan itu adalah bagaimana supaya rumah tangga tani yang tadi rentan yang seperti Ibu sampaikan tadi, kemudian aset usaha taninya itu atau komoditi yang diusahakan itu kemudian diasuransikan. Dan kemudian asuransi itu yang kemudian menjamin pada saat terjadi gagal panen, kemudian rumah tangga itu mendapatkan asuransi daripada komoditi pertaniannya yang diusahakan. Baik. Ya, terima kasih Mas Albertus. Ya, barangkali bisa dimasukkan ke policy implication ya nanti. Selanjutnya terakhir untuk essay kedua tentang agriculture household models, Mas Albertus menggunakan unit value. Sedangkan unit value itu berbeda dengan harga. Ya, bagaimana? Apakah Anda kemudian membandingkan dengan hasil-hasil yang lain yang memang menggunakan perhitungan estimasi dengan harga? Karena unit value ini kan berbeda dengan harga sebenarnya. Benar Bu. Jadi kalau di data seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya Bu, bahwa di data Susenas itu kemudian data harga kemudian tidak diperoleh Bu, sehingga harga akan diperoleh dari membagi antara pengeluaran kemudian dibagi dengan total yang dibeli Bu. Tapi kemudian harga itu kemudian terjadi pengukuran atau error pengukuran atau measurement error Bu. Nah, salah satu teknik untuk mengatasi daripada measurement error tersebut kami menggunakan unit value Bu. Jadi unit value ini kemudian kami menggunakan two-step Ekman test untuk menguji apakah kemudian unit value yang kami gunakan itu bisa menggantikan daripada harga tersebut. Dan perbedaannya tidak banyak atau bagaimana? Karena tadi kualitas, jadi ya tadi measurement error-nya. Ya benar Bu. Jadi salah satu teknik yang tadi kami lakukan adalah untuk mengubah harga. Jadi kami tidak melakukan bagaimana memasukkan harga ke dalam modeling lagi Bu, karena kami tahu bahwa harga yang kemudian kami peroleh dengan membagi antara pengeluaran dengan kuantiti yang dibeli, itu kemudian terjadi measurement error Bu. Sehingga untuk mengatasi itu kemudian kami menggunakan tadi unit value untuk menggantikan sebagai measurement error, sebagai harga. Baik, terima kasih Mas Albertus. Selamat sekali lagi atas ini. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Dr. Evita. Untuk selanjutnya ini penentu ini, Ibu Dr. Endah Sabtuti-Ningsih. Silakan Bu Endah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat terakhir sendiri nih, jadi saya nggak akan kasih yang susah-susah Mas Albert. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Promovendus. Sampai dengan tahap ini, semoga ilmunya bermanfaat, terutama juga untuk institusi dan untuk masyarakat di wilayah Mas Albert bekerja. Oke, yang pertama terkait dengan implikasi kebijakan, tadi Promovendus menyampaikan perlu adanya kebijakan berupa sosialisasi dari pemerintah terkait dengan modernisasi peralatan rumah tangga. Kenapa kok muncul implikasi kebijakan seperti ini? Silakan. Terima kasih Bu Endah. Pertama-tama terima kasih dulu Bu, karena Ibu bersedia menjadi penguji kami dan kemudian memberikan masukan yang sangat berarti di dalam kelengkapan daripada penyempurnaan daripada disertasi ini. Nah, baik Bu, terkait dengan isu yang tadi, jadi di hasil estimasi esai kami di pertama, kemudian kami melihat bahwa sebenarnya kami memasukkan yaitu penggunaan peralatan modernisasi seperti kulkas dan kemudian beberapa penggunaan kompor yang lebih modern, itu kemudian memberikan dampak terhadap perubahan atau dinamika kesejahteraan daripada rumah tangga. Nah, kalau kita melihat riset-riset yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa rumah tangga yang kemudian menggunakan peralatan-peralatan modern itu kemudian memberikan kesempatan kepada ibu rumah tangga itu untuk memiliki waktu yang luang. Nah, waktu luang yang ini kemudian digunakan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam rumah tangganya yang kemudian bisa mengenerate atau income bagi kepada keluarganya yang kemudian bisa keluar daripada kemiskinan itu. Kira-kira gitu Bu, linknya di situ. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah Promovendus mempertimbangkan adanya endogeneity pada variabel coping strategis? Silakan. Benar, jadi dalam coping strategis yang kami lihat bahwa pertama adalah kami pengguna menjual aset
itu kemudian kami menggunakan apakah dia menjual aset atau tidak pada saat menghadapi guncangan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan asuransi kesehatan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa penggunaan asuransi kesehatan itu kemudian depend terhadap pada rumah tangganya itu. Apakah kemudian dia ikut atau dan kemudian tidak ikut. Benar bahwa kemungkinan akan terjadi masalah di hal tersebut. Ya, kemudian kami atasi dengan menggunakan fixed effect. Tetapi kemudian fixed effect ini yang seperti disampaikan sebelumnya bahwa dalam riset kami itu kami tidak bisa tidak melakukan sampai fixed effect level rumah tangga yang bukan potensi riset ke depannya, sehingga endogeny problem yang disebabkan oleh preferensi daripada rumah tangga untuk memilih asuransi, nah itu kemudian bisa teratasi di model tersebut. Ya, makasih. Oke, untuk selanjutnya rekomendasi Promovendus untuk pengembangan disertasi ini apa? Baik Bu, jadi rekomendasinya ada beberapa hal Bu. Jadi dalam setting di essay 1 kami itu kemudian bisa menggunakan beberapa masukan. Yang pertama itu adalah timeline atau time lag-nya antara itu sangat jauh Bu. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa dinamika kemiskinan itu kemudian bisa berubah dari waktu ke waktu. Sehingga kalau ada data yang kemudian bisa menyajikan timeline-nya itu lebih pendek, itu kemudian akan lebih baik dalam mengestimasi. Yang kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan beberapa penguji sebelumnya, bahwa measurement error itu akan muncul lagi di masalah unit value. Nah, kemudian unit value ini sebenarnya kita bisa lakukan interaksi dengan menggunakan harga pasar daripada beberapa komoditi. Tapi kemudian sayangnya di dalam komoditi kami itu ada 200 sekian komoditi yang kemudian akan sulit dengan untuk mendapatkan harga pada masing-masing komoditi yang menyebabkan tidak kami melakukan hal tersebut. Kemudian yang di terakhirnya, yaitu di implikasi yang di terakhirnya, yaitu menggunakan fixed effect pada level rumah tangga yang kemudian bisa diinteraksikan dengan waktunya, sebenarnya itu akan menyebabkan robust pada masalah di preferensi rumah tangga dalam dalam memilih coping strateginya. Demikian Bu. Oke, satu lagi. Jika dirangkai dalam kalimat yang sederhana dan singkat, kira-kira apa yang bisa Promovendus sampaikan dari ketiga essay disertasi ini? Wah, ini pertanyaan paling sulit, Bu. Jadi kalau menurut saya adalah kebijakan saat ini mungkin pemerintah harus melihat lagi kebijakannya terkait dengan bagaimana pro terhadap sektor pertanian. Walaupun kita tahu bahwa anggaran sektor pertanian itu kemudian banyak sekali bantu-bantunya oleh pemerintah terhadap rumah tangga tani. Tapi kemudian kebijakan bagaimana mengangkat komoditi-komoditi yang diproduksi oleh petani itu yang sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Jadi pro kebijakan terhadap petani dan kemudian wilayah sana. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Ibu Indah atas pertanyaannya. Saya hanya ingin tanya sedikit aja untuk singkat ya, biar melengkapi ini. Saudara Albertus, selamat ya atas pencapaiannya. Yang pertama, tadi saya menarik sekali mendengar bahwa petani itu ada asuransinya tadi ya, asuransi gagal panen. Seberapa persen sekarang itu coverage dari asuransi gagal panen di Indonesia? Berapa persen kurang lebih? Baik, terima kasih Pak Eko, Bapak Eko, karena telah menjadi pendamping kami mulai dari kelayakan kemudian sampai saat ini dalam memberikan kontribusi yang terkait dengan pengembangan disertasi kami, Pak. Jadi benar Pak bahwa saat ini pemerintah lagi mendevelop Pak di asuransi terhadap komoditas pertaniannya Pak. Jadi kalau sependek pengetahuan saya bahwa saat ini masih menjadi pilot studinya Pak, jadi belum diaplikasikan secara ini. Jadi belum ya? Ya soalnya nanti kalau pensiun mungkin kita bisa jadi petani lagi Pak Catur. Kembali ke desa. Yang kedua, tadi menarik banget kalau orang desa itu memodernisir peralatannya, kemudian dia bisa punya waktu lebih. Itu apa semudah itu? Orang desa misalnya punya kulkas, punya mesin cuci itu terus dia nggak nyuci atau nggak, terus akhirnya dia bisa mengerjakan sesuatu gitu.
Baik, terima kasih Pak. Singkat saja. Ya. Ya, jadi kami melihat bahwa di situ ada potensi waktu yang digunakan oleh ibu rumah tangga, Pak. Jadi potensi dari rumah tangga. Jadi kalau ada spend waktunya lebih, kemungkinan bisa berkontribusi terhadap peningkatan waktu di sektor yang lebih produktif, Pak. Oke. Demikian, Pak. Sekarang mungkin untuk mendampingi anak-anaknya sekolah ya di rumah. Ya. Terima kasih kepada Saudara Promovendus. Untuk selanjutnya kami mohon supaya diberi waktu untuk men-scores ujian terbuka ini dalam rangka penilaian. Ujian terbuka dengan ini kami scores. Uji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout Zoom. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka program doktor dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Kepada Saudara Albertus Girialo. Sehat ya? Sehat, Pak. Setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus sebagai dokter dengan predikat sangat memuaskan. Selamat kepada Saudara Dr. Albertus Girialo. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada dokter baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Silakan diterima ijazah virtual ini, Saudara Albertus Girialo. Terima kasih. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Monggo, Prof. Colin. Masih mute. Oke. Alhamdulillah rabbil alamin. Perjalanan panjang sudah selesai hari ini, Mas Albert. Ya. Di gelar doktor sudah Anda raih. Mudah-mudahan orang tua, istri dan anak-anak menyenangkan, senang dengan prestasi ini, dan juga alma mater di mana Anda mengajar di Universitas Negeri Papua Barat ya. Jadi perjalanan panjang selama ini sudah dilakukan dengan baik dan dengan sebaik-baiknya. Saya tahu bahwa Mas Albert itu sangat gigih ya, sangat rajin, tapi juga anak-anak juga sekolah di sini. jadi memang kadang-kadang sedikit dalam tanda petik terganggu ya, konsentrasi menulis disertasi dan juga mengawasi anak-anak. Tapi saya kira mereka semua happy. Mudah-mudahan ini ilmu yang diperoleh di sini bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan di mana saja. Saya katakan di mana saja karena bisa saja pindah ya, bisa saja pindah. Tapi saya nggak mendoakan pindah supaya Sorong itu menjadi ibu kota yang
yang maju, yang banyak dokter-dokternya di sana. Nah, saya kira itu selamat ya Mas Albert, selamat kepada Nyonya terutama dan pada anak-anak dan kepada orang tua yang telah berkorban banyak. Saya kira mereka ikut berkorban, bukan hanya Mas Albert yang berkorban. Mereka juga ikut berkorban. Berkorban pisah waktunya kurang untuk main dan sebagainya. Saya kira itu tidak banyak kata-kata dari saya. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan sukses di lain waktu dan ingat bahwa PhD, bahwa doktor itu adalah baru satu langkah ya. Langkah berikutnya adalah guru besar. Dan nanti kalau udah guru besar udah nggak ada lagi nanti. Tinggal ALM nanti. Kalau sudah guru besar tinggal ALM. Jadi saudara harus kejar ya guru besarnya ya. Tambah guru besarnya Universitas Papua. Saya kira itu. Selamat sekali lagi, selamat kepada Bapak Ibu, selamat kepada istri dan anak-anak. Selamat siang. Siang, terima kasih Pak. Ketua tim penguji menutup ujian terbuka program doktor. Sebelum ujian terbuka kami tutup, perkenankan saya memberitahukan bahwa Saudara Dr. Albertus Giri Alu adalah doktor yang ke-4902 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada. Dan Saudara Giri Alu merupakan doktor yang ke-293 yang lulus dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selamat kepada Saudara Dr. Giri Alu. Sebelum saya tutup, perkenankan kami atas nama Sivitas Akademika FEB UGM mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Universitas Negeri Papua. Di sini ada Pak Dekan, Bapak Dr. Ruli Waroroh, kemudian ada Wakil Dekan, kemudian para dosen. Terima kasih atas kepercayaannya dan semoga di masa yang akan datang bisa mengirim lagi tugas belajar untuk dosen-dosen yang ada di Universitas Papua ke FEB UGM. Kemudian kami ucapkan selamat juga kepada keluarga besar Pak Giri Alu, yaitu Pak Mulyarto Ruben Giri Alu, ayah, kemudian Ibu Veronica Ratna Dewi, dan juga saudara-saudara yang lain. Dan juga kepada semua hadirin kami ucapkan terima kasih. Selamat, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah untuk Papua, untuk Indonesia, dan untuk kita semua. Dengan ini, ujian terbuka untuk Saudara Dr. Albertus Giri Alu. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya nyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Bapak Eko Swadi MSc PhD, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, kami persilakan. Pada Saudara Dr. Albertus Giri Alu, sekali lagi kami mengucapkan selamat. Semoga sehat selalu. Kembali ke keluarga, kembali ke Universitas Papua. Silahkan Anda memberikan pengabdian yang terbaik untuk Universitas Papua dan juga untuk keluarga dan juga untuk Provinsi Papua dan juga untuk pendidikan di Indonesia Timur serta di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas keseriusan saudara sehingga saudara berhasil meraih gelar doktor dari UGM. Bawa nama baik diri saudara sendiri, keluarga, dan sudah barang tentu alma mater Universitas Gadjah Mada. Selamat membangun Universitas Papua dan juga menyiapkan generasi muda di Papua dengan sebaik-baiknya. Selamat, terima kasih.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Lincoln Arsyad, MSc PhD, kami persilakan. Selamat Mas Albert. Perjuangan Anda sementara sudah selesai, tapi masih ada perjuangan berikutnya, yaitu menerapkan ilmu yang saudara dapat dari Gajah Mada dan sekitarnya. Karena saudara belajar bukan hanya di Gajah Mada, saudara juga belajar ilmu dunia ya di lingkungan saudara di Jogja ini. Mudah-mudahan saudara sukses dan mudah-mudahan keluarga juga sukses nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Elan Satriawan, MEC PhD, kami persilakan. Mohon maaf, masih mute, Bapak. Ya, terima kasih. Sekali lagi selamat ya Albert untuk capaiannya. Saya kira kalau di Indonesia itu yang S1 aja kemudian nggak sampai 10%, apalagi yang S2 atau bahkan S3. Ya. Jadi saya kira ini capaian yang patut disyukuri, ya dirayakan ya, oleh kita semua dan juga mungkin oleh keluarga dekat dan mungkin keluarga Universitas Papua juga. Satu yang mungkin sekedar tips untuk ke depan, jangan berhenti melangkah. Ya. Gelar PhD ini menjadi pengingat bahwa Albert telah menjadi bagian dari komunitas akademik, komunitas peneliti, ya, dan menjadi komunitas akademik dan peneliti itu nggak harus berdiri di Menara Gading. Ya. Ada banyak ilmu yang ditulis ya dari disertasi maupun penelitian yang bisa dimanfaatkan dan memang harus dimanfaatkan. Ya. Jadi membantu pemerintah di Papua ya dengan riset-riset tersebut ya dan melakukannya secara kolaborasi karena nggak mungkin kita menerapkan ilmu kita untuk sesuatu yang bermanfaat tanpa melakukan kolaborasi baik dengan peneliti lain maupun dengan pemerintah setempat. Demikian, sekali lagi selamat, terus berjuang. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Amirullah Setyahadi, PhD, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni FEB UGM, kami persilakan. Selamat Dr. Albertus Giri Alo atas pencapaian akademiknya, selamat atas gelar doktornya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, ini adalah awal dari langkah nyata saudara untuk membangun masyarakat. Kembali ke Sorong, kembali ke universitas di mana Anda mengabdi, kembali ke keluarga, dan semoga dengan gelar yang sekarang Anda sandang, ada banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di sana, semakin mempercepat pembangunan di Sorong, juga membawa kemajuan bagi masyarakat. Ada banyak hal tentu yang dibebankan pada pundak Anda dengan gelar ini. Mudah-mudahan dengan gelar ini tidak menjadikan Anda tinggi hati, tapi justru Anda semakin merasakan ada banyak hal yang masih kurang yang harus terus kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap berbuat baik untuk semuanya. Sekali lagi selamat Dr. Albertus Giri Alo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Eni Solistianingrum, MA PhD, Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, kami persilakan. Selamat kepada Dr. Albert Giri Alo. Ya, Anda sudah mencapai gelar pendidikan tertinggi untuk pendidikan formal secara akademik. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama di UGM itu menjadi bekal bagi Anda untuk turut serta membangun Papua. Tetaplah menjalin hubungan dengan alma mater UGM dalam mengembangkan Universitas Papua di Indonesia bagian timur. Teruslah berkarya, melakukan penelitian, jangan sampai berhenti di sini di disertasi yang sudah Anda tulis dengan cukup komprehensif ini.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan tetap menebar manfaat di manapun Anda berada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Evi Nur Afifah, MSE, kami persilakan. Terima kasih Mbak Arum. Selamat untuk Dr. Albertus Giri Alo, ikut bahagia atas capaiannya. Insya Allah ilmunya bermanfaat ya, dan pastinya ke depan akan muncul penelitian-penelitian baru yang tidak kalah menarik dengan yang dilakukan saat ini. Dan jangan lupa untuk kembali ke kehidupan normal, dalam arti kembali menikmati kebersamaan dengan keluarga dan juga teman-teman, dan kembali hidup sehat ya. Jadi paling tidak waktu tidur Anda akan mudah-mudahan kembali normal, karena Mas Albert ini selama menyusun disertasi tidurnya ini sepertinya di atas jam 1. Karena setiap kali mengirimkan email perbaikan dan tanggapan itu selalu masuk ke email para penilai dan penguji itu di atas jam 11 malam. Oke, sekali lagi selamat Mas Albert, salam untuk keluarga. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Prof. Catur Sugianto, MA PhD, Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM, kami persilakan. Baik, Saudara Dr. Albertus Giri Alo, selamat penantian dan stres selama ini seperti yang diungkapkan Pak Ilan tadi, sudah berganti masa-masa indah gitu ya. Buah indah yang pertama itu adalah ujian terbuka disertasi hari ini, dan saya yakin ada beberapa publikasi yang saudara lakukan bersama promotor dan co-promotor, itu adalah buah sukses yang lain juga. Selanjutnya penelitian, pengabdian, dan juga publikasi untuk karir ke depan. Jangan lupa networking dan juga hubungan dengan para alma mater harus tetap dilakukan. Karena begitulah tradisi program MD ya, saya kira Anda paham. Kita berkembang bersama dengan alma mater, berkolaborasi, sebagaimana tadi Pak Ilan ungkapkan, merupakan strategi yang tepat. Gitu ya. Karena untuk pengembangan karir dan kontribusi ke depan, tentu saja juga tidak lupa jangan hanya melihat lagi alma mater di Jogja, tetapi rekan-rekan kolega di Unipa, karena ini sesuai dengan semboyan UGM kan, kita harus locally rooted dan globally respected. Jadi kita kaji, kita gali apa yang ada di Papua, apa yang ada di Papua Barat. Saya kira akan menjadi laboratorium ilmu pengetahuan yang sangat bagus untuk kita bersama. Gitu ya. Selamat dan sekali lagi selamat untuk keluarga juga, dan juga keluarga besar Unipa tentu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Dr. Evita Hani Pangaribowo, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Arum atas kesempatannya. Selamat saya ucapkan kepada Dr. Albertus Giri Alo. Gelar doktor ibaratnya sebuah paspor yang kemudian nanti Mas Albertus gunakan untuk menjelajah dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang lebih luas. Semoga sukses, sehat selalu, one done, many more to come ya Mas ya. Yes. Tadi Bu Evi menyampaikan istirahatnya lebih baik, sekarang menambahkan makanya juga lebih baik. Sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga, selamat sekali lagi, semoga ilmunya berkah, bermanfaat, dan menjadi amalan yang terus-menerus untuk Mas Albertus senantiasa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Enda Sabtotiningsih, MSI, kami persilakan. Ya, selamat saya ucapkan kepada Dr. Albert, teman senasib sepenanggungan. Sekarang sudah merasakan lega insya Allah. Dan jangan lupa ditunggu kolaborasi tulisannya dan juga ditunggu undangannya dari Papua. Ya, terima kasih. Dengan demikian ujian terbuka dinyatakan selesai. Tim penguji dapat meninggalkan forum ujian terbuka. Selamat pada